channel yang selalu membahas mata pelajaran fisika baik kelas 10, 11 ataupun 12 di tingkat SMA. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang induksi elektromagnetik, yaitu sampai pada aplikasi induksi elektromagnetik, dan yang akan kita bahas generator serta transformator. Oke, check it out. Aplikasi induksi elektromagnetik, kita akan membahas tentang generator dan transformator. Untuk yang pertama, generator. Jadi generator adalah alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. GGL yang dihasilkan karena adanya perubahan flux magnetik sebagai akibat berputarnya loop kawat dalam medan magnet. Nah, bagian-bagian dari generator di sini ada magnet dengan kutub utara dan selatan. Dengan adanya magnet ini akan terjadi medan magnet. Kemudian di tengah medan magnet ini diletakkan sebuah kumparan. Kemudian kumparan tersebut diputar dengan sumbu rotasi semacam ini. GGL yang dihasilkan dihubungkan melalui sikat karbon. Nah, karena ini contohnya adalah generator arus bolak-balik, maka arus yang dihasilkan atau tegangan yang dihasilkan adalah tegangan bolak-balik. Kemudian GGL induksi yang dihasilkan dari generator ini dinyatakan dalam persamaan NBA omega sin omega T. Nah, karena GGL induksi yang dihasilkan ini merupakan fungsi sinusoidal, artinya fungsi ini bergantung pada nilai sinus, padahal nilai maksimum sinus adalah 1. Oleh karena itu, jika ditanyakan GGL maksimum yang terjadi, maka bisa kita nyatakan dengan NBA omega dengan mengambil harga sin omega T sama dengan 1. Nah, simbol epsilon ini adalah gaya gerak listriknya dalam satuan volt. Kemudian N ini adalah jumlah lilitannya. Kemudian B adalah induksi magnetik dalam satuan Tesla. Kemudian A ini adalah luas kumparan, luas menambang kumparannya dalam satuan meter persegi. Kemudian omega adalah kecepatan sudut yang kita ambil dalam satuan SI-nya radian per sekon. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang generator yang merupakan aplikasi pertama dari induksi elektromagnetik. Adanya waktu ya. Kemudian aplikasi yang kedua adalah transformator, atau yang biasa disebut dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai trafo saja. Transformator adalah alat untuk mengubah tegangan AC. Nah, penampang atau skema dari transformator adalah semacam ini. Jadi transformator itu terdiri dari dua bagian lilitan. Lilitan yang pertama ini disebut dengan lilitan primer. Kemudian lilitan yang kedua ini adalah disebut dengan lilitan sekunder. Di lilitan primer ini ada arus primer, kemudian ada tegangan primer Vp, ada Np jumlah lilitan primer. Di bagian sekunder ada jumlah lilitan sekunder, kemudian arus sekunder, dan tegangan yang dihasilkan disebut dengan tegangan sekunder. Nah, pada transformator ini selalu berlaku Np per Ns sama dengan Vp per Vs. Dengan Np ini jumlah lilitan, Ns jumlah lilitan sekunder, Np jumlah lilitan primer, Vp tegangan primer, kemudian Vs tegangan sekunder. Nah, kemudian transformator itu sendiri ada dua jenis, yaitu jenis yang pertama adalah transformator step up atau transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan. Dan transformator jenis yang kedua adalah transformator step down, yaitu transformator yang menurunkan tegangan. Kemudian ciri-ciri dari transformator step up atau
transformator penaik tegangan adalah bahwa jumlah lilitan sekundernya ini, bagian lilitan sekunder NS-nya lebih besar dari jumlah lilitan primer, sehingga akan menghasilkan tegangan yang lebih besar. Jadi tegangan di bagian sekundernya akan lebih besar daripada tegangan di sisi primernya. Kemudian ciri dari transformator step down menurunkan tegangan adalah jumlah lilitan sekundernya lebih kecil daripada jumlah lilitan primer. Kemudian jumlah tegangan sekundernya juga lebih kecil dari tegangan primer. Sehingga tegangan yang dihasilkan adalah lebih kecil daripada tegangan yang berada pada sisi primernya. Nah, kemudian efisiensi transformator. Efisiensi transformator adalah perbandingan antara daya output atau daya sekunder dengan daya input atau daya primernya. Dirumuskan, simbolnya semacam ini, efisiensi sama dengan daya sekundernya dibagi dengan daya primernya. Nah, karena biasanya dinyatakan dalam prosentase, kita kalikan 100%. Nah, daya sekunder ini dirumuskan sebagai tegangan sekunder dikalikan arus sekunder. Kemudian daya primer adalah tegangan primer dikalikan arus primer. Ya, kita lihat keterangannya ya. Vp adalah tegangan primer dalam satuan volt. Kemudian Vs ini tegangan sekunder dalam satuan volt juga. Ip kuat arus primer dalam satuan ampere. Kemudian IS-nya kuat arus sekunder dalam satuan ampere juga. PP daya primer dalam satuan watt. PS daya sekunder dalam satuan watt juga. Kemudian eta ini adalah simbol dari transformator yang biasanya dinyatakan dalam prosentase. Ya, pada transformator ideal, jadi kita mengenal ada dua jenis transformator, yaitu transformator teoritis atau transformator ideal, yaitu transformator yang memiliki efisiensi 100%. Nah, kalau efisiensinya 100%, dianggap bahwa daya sekundernya ini akan sama dengan daya primernya sehingga tidak ada daya yang hilang. Tapi pada kebanyakannya, pada realitanya yang namanya transformator itu tidak ideal. Hingga pada transformator tidak ideal ada harga efisiensi, di mana efisiensi transformator ini biasanya lebih kecil daripada 100%. Atau daya sekundernya ini lebih kecil dari daya primer. Ada selisih daya. Nah, selisih daya ini merupakan daya yang hilang. Pada transformator ada yang daya yang hilang yang dinyatakan dengan simbol pH. Hilangnya daya tersebut kemudian menjadi kalor atau menjadi panas. Nah, daya yang hilang merupakan selisih dari daya primer dikurangi dengan daya sekunder. Oke. Coba kita lihat contoh soalnya supaya lebih mantap pemahaman tentang ini aplikasi induksi elektromagnetik. Pada contoh yang pertama ini akan saya kupas tentang generator. Jadi kumparan dengan luas bidang 200 cm persegi pada sebuah generator memiliki jumlah lilitan sebanyak 5.000 lilitan. Medan magnetnya 2 kali 10⁴ Tesla. Agar menghasilkan tegangan maksimum 12 volt, nah kumparan ini harus diputar dengan kecepatan sudut berapa. Oke, kita data besaran-besaran yang diketahui. Yang pertama adalah luas penampangnya 200 cm persegi, kita jadikan meter persegi menjadi 200 kali 10⁴ meter persegi. Kemudian jumlah lilitannya ada 5.000 lilitan. Medan magnetiknya ini lambangnya B ya, induksi magnetik 2 kali 10⁴ Tesla. Kemudian tegangan maksimum dilambangkan dengan epsilon pakai indeks maksimum yang menunjukkan bahwa ini adalah tegangan maksimum. Nah, diketahui 12 volt, sedangkan yang ditanyakan berapakah kecepatan sudutnya. Nah, tentu kalau kita sudah belajar teorinya tadi, untuk soal semacam ini adalah soal yang gampang sekali karena ini soal standar ya. Jadi GGL maksimumnya tadi dirumuskan sebagai N kali B kali A kali omega. Sehingga kalau ditanyakan omega ya,
maka omeganya GGL maksimum dibagi NBA. Oke, langsung dihitung. GGL maksimumnya 12 volt. Nah, ini dibagi jumlah lilitannya, ini tadi 5000 masuk sini. Kemudian B-nya 200 kali 10 pangkat min 4 masuk sini. Kemudian A-nya 2 kali 10 pangkat min 5 masuk sini. Sehingga akan dihasilkan yang atas ini 12, kemudian yang bawah kalau dihitung 2 kali 10 pangkat min 3 dan ketemu 6000 radian per sekon. Artinya bahwa untuk menghasilkan tegangan maksimum sebesar 12 volt, maka kumparan itu harus diputar dengan kecepatan sudut 6000 radian per sekon, gitu ya, untuk generator. Cukup mudah. Oke, untuk contoh soal yang kedua, kita langsung pada aplikasi alat yang kedua, yaitu tentang transformator. Di sini ada jumlah kumparan primer transformator step down. Ingat, step down adalah penurun tegangan. Mempunyai jumlah lilitan 1200 lilitan, ini jumlah lilitannya. Dan dihubungkan dengan tegangan 120 volt, ini VP-nya 120 volt. Kumparan sekundernya memberikan arus sebesar 1,2 ampere. IS ya lambangnya, 1,2an pada tegangan 12 volt. Ini masih pada sisi sekunder sehingga VS-nya 12 volt. Nah, jika transformator dianggap ideal, ingat tadi transformator ideal adalah efisiensinya sama dengan 100% atau daya sekunder sama dengan daya primer. Yang ditanyakan jumlah lilitan sekundernya berapa, kemudian daya pada kumparan primernya berapa, kemudian arus pada kumparan primernya berapa. Nah, tentu saja kita mulai dari persamaan transformator NP per NS sama dengan VP per VS. Nah, ini pada semua transformator baik step up maupun step down berlaku rumus ini. Kita masukkan saja NP-nya 1200, kemudian NS-nya yang ditanyakan, kemudian VP-nya 120 ya, kemudian VS-nya ada 12 volt. Sehingga dengan perkalian biasa kita dapatkan NS-nya adalah 120 lilitan. Nah, perkalian silang ini gampang ya, atau bisa dicoret-coret juga gampang. Kemudian yang kedua, daya pada kumparan primer PP. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa transformator pada soal ini dianggap ideal. Kalau transformator ideal maka berlaku PS sama dengan PP. Sehingga VS dikali IS sama dengan PP-nya. Nah, karena PP ini ditanyakan, ini nggak usah diturunkan gitu ya. Maka kita kalikan saja 12 kali 1,2 sama dengan PP, atau PP-nya sama dengan 14,4 watt. Ini daya pada kumparan primer yang sekaligus sama dengan daya pada kumparan sekunder karena trafonya dianggap ideal, atau daya sekunder sama dengan daya primer, atau boleh dikatakan bahwa efisiensinya 100%, tidak ada daya yang hilang. Kemudian bagaimana cara mencari kuat arus pada kumparan primer? Ya, tentu saja mudah sekali karena daya primernya sudah diketahui. Daya primernya tadi 14,4 watt, sedangkan daya primer dirumuskan VP kali IP. Sehingga tinggal dimasukkan 14,4 sama dengan 120 ya VP-nya tadi. Nah, ini dikali IP. Maka IP-nya tinggal bagi saja 14,4 dibagi 120, ketemunya 0,12 ampere. Oke, contoh yang ketiga, contoh soal yang ketiga masih transformator, tapi transformator yang memiliki efisiensi. Sebuah transformator dengan 2000 lilitan memiliki tegangan primer 200 volt. Transformator tersebut menghasilkan tegangan sekunder sebesar 8 volt dan memiliki efisiensi 80%. Jika kuat arus sekundernya 2 ampere, hitunglah jumlah lilitan sekundernya berapa, kuat arus primernya berapa, dan daya yang hilang berapa. Ini ada pertanyaan daya yang hilang karena efisiensinya tidak 100% ya. Kalau 100% tidak ada daya yang hilang. Oke, kita data saja. Yang pertama, jumlah lilitan primer 2000 lilitan. Kemudian
tegangan primernya adalah 200 volt, arus sekundernya ada 2 ampere, kemudian tegangan sekundernya 8 volt, efisiensinya 80%. Yang ditanyakan NS ya jumlah lilitan sekunder, kemudian IP jumlah lilitan primer, maksud saya kuat arus primer, kemudian yang C daya yang hilang. Oke, kita kerjakan satu persatu dimulai dari NS. Untuk mencari NS, persamaan umum dari transformator kita dapatkan NP per NS sama dengan VP per VS. Ya, tinggal dimasukkan saja. NP-nya 2000 lilitan, dibagi NS-nya ditanyakan, VP-nya 200, kemudian VS-nya ada 8 volt. Ini perkalian silang biasa untuk menghasilkan NS 2000 kali 8 dibagi 200 ya. 200 bisa coret dengan 2000, tinggal 10 kali 8 sehingga NS-nya ada 80 lilitan. Kemudian kuat arus primernya berapa? Untuk kuat arus primer bisa kita dapatkan dari rumus efisiensi. Efisiensi sama dengan daya sekunder dibagi daya primer kali 100%. Bisa diturunkan bahwa daya sekunder adalah VS kali IS, daya primernya VP kali IP, sehingga bentuk rumus komplitnya semacam ini. Maka tinggal dimasukkan 80% ini kepunyaan efisiensi, kemudian VS-nya ada 8 volt ini ya, IS-nya ada 2 ampere, kemudian VP-nya ada 200 volt, dan IP-nya ditanyakan kali 100%. Sehingga dengan prinsip matematika biasa ini bisa kita ubah persamaannya menjadi IP sama dengan 8 kali 2 tetap ya. Dibagi 200, 80-nya turun ke sini, prosentasenya dihilangkan saja. Sehingga IP-nya sama dengan kalau kita hitung 16 kali 100 berarti 1600 dibagi 16.000 atau 0,1 ampere. Gampang ya. Ya, yang ketiga ditanyakan daya yang hilang. Sekali lagi karena ini memiliki efisiensi, maka antara daya primer dan daya sekunder itu tidak sama. Mesti ada selisih. Daya sekunder lebih kecil daripada daya primer. Oke, dirumuskan bahwa daya yang hilang adalah daya primer dikurangi daya sekunder, karena daya primer yang lebih besar, daya sekunder yang lebih kecil. Sehingga daya yang hilang, PP-nya kita masukkan dengan rumus biasa, ya ini VP kali IP dikurangi VS kali IS. Sehingga daya yang hilang sama dengan 200 kali IP-nya 0,1 dikurangi 8 kali 2. Ya, 200 kali 0,1 tentu saja 20 ya. pH sama dengan 20 dikurangi 16, sehingga daya yang hilang cuma 4 watt. Ya, daya yang hilang menjadi panas adalah 4 watt. Ya, cukup jelas ya tentang transformator dan generator. Ya, oke. Pada video pembahasan tentang aplikasi induksi elektromagnetik ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Nah, silahkan bagi para subscriber sekalian atau viewer sekalian yang mau menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan fisika, boleh kolom komentar digunakan sebagai ajang untuk menanyakan soal-soal fisika. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.